kita memasuki narasumber yang kelima dengan judul Penguatan Pengawasan Internal Pemerintah di Daerah, Mengawal Pertumbuhan Ekonomi Berkelanjutan. Yang terhormat Bapak Kepala BPKP, kami persilahkan. Terima kasih Pak Moderator. Yang saya hormati, saya muliakan Pak Menko, Pak Kepala BIN, Bapak Jaksa Agung, Pak Panglima, Pak Kapolri, dan Pak Mendagri, rekan-rekan kepala daerah, Bapak Ibu Gubernur, Bupati, Wali Kota, dan Forkopimda, rekan-rekan TNI, Polri, Jaksa Agung, Kejaksaan, rekan-rekan Kejaksaan, dan juga rekan-rekan BPKP ini yang jumlahnya sangat sedikit sekali Pak. Tidak sebanyak TNI, Polri, Jaksa Agung, dan para hadirin sekalian yang saya belum sebutkan satu persatu. Termasuk juga mohon maaf para kepala staf darat, laut, dan udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya mencoba mensamerikan saja Pak. Jadi jelas bahwa disampaikan oleh Pak Presiden dan juga Bapak-Bapak narasumber tadi bahwa tahun 2023 ini tahun tantangan yang luar biasa bagi kita semua. Ancaman, resesi, inflasi yang masih kita hadapi walaupun kita baru saja selesai dari ancaman pandemi yang selama ini. Dan kita sudah diakui juga oleh dunia bahwa kita berhasil mempertahankan pertumbuhan ekonomi kita. Namun demikian 2023 selain juga masalah ancaman global juga kita ini adalah tahun politik yang memang akan penuh dengan ketidakpastian. Dan sudah kita sepakati sama-sama bahwa yang paling penting ini ada hubungan yang erat antara pusat dan daerah. Jadi upaya itu benar-benar sinergi antara yang pusat dan daerah. Harapan dari kita ini nanti beberapa poin-poin yang memang masih perlu kita kendalikan itu adalah peningkatan kualitas belanja daerah. Ya, ini terkait dengan penyempurnaan implementasi keuangan pusat dan daerah. Mengoptimalkan peran daerah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, pembangunan manusia dan perlindungan sosial di daerah. Dan harapan ketiga adalah bagaimana meningkatkan peran daerah dalam penanganan mitigasi dampak ketidakpastian, termasuk pengendalian inflasi dan penguatan ketahanan pangan. Saya kira tadi semua narasumber sudah menyampaikan, tapi bagi kami di BPKP, tugas kami supaya bisa pertumbuhan ekonomi terus berkelanjutan adalah memberikan pengawalan terhadap pelaksanaan itu. Kami terlibat dalam semua pengawalan terhadap penanganan COVID, penanganan pemulihan ekonomi nasional dan sebagainya, termasuk juga penanganan inflasi di daerah. Dan sebagaimana yang sudah disampaikan tadi oleh Pak Jaksa Agung, kami juga biasanya bekerja sama dengan Kejaksaan Agung di dalam mengawal program-program pemerintah. Ada beberapa fokus yang memang harus kita jaga di dalam menjaga pertumbuhan ekonomi. Yang pertama adalah bagaimana kita meningkatkan efektivitas alokasi sumber daya, penggunaan anggaran kita. Kemudian tadi juga disampaikan oleh Pak Kapolri peningkatan laju disiplin belanja. Pak BIN, Kepala BIN juga tadi menyampaikan, belanja kita masih banyak di semester 2. Ini semua yang saya sampaikan adalah hasil-hasil pengawasan kami di tahun 2022. Terkait juga dengan bagaimana mengoptimalkan belanja APDN, produk dalam negeri. Komitmen daerah sangat tinggi sekali, cuma realisasinya memang masih sangat rendah. Dan yang terakhir, masih banyak potensi bagi daerah untuk mengoptimalkan pendapatan asli daerah. Berapa langkah yang bisa kita lakukan, menetapkan targetnya yang memang kami nilai masih sangat rendah sekali. Dan juga pemanfaatan IT yang andal dan terintegrasi. Dan yang terakhir, peningkatan kualitas SDM pengelola pendapatan daerah. Hal lain yang terkait yang menjadi fokus pengawalan kami di tahun 2023 adalah dari aspek pendidikan. Karena ada learning loss, remunerasi dan literasi dari sebelum COVID dengan sudah COVID ini ternyata ada penurunan yang tajam sekali. Ya, ini di aspek pendidikan yang harus tingkatkan kembali. Jadi
saat ini ada learning loss istilahnya. Kemudian ada aspek kesehatan, pandemi mungkin sudah tidak menjadi fokus kita, mudah-mudahan harapan ini benar-benar terjadi. Tapi penanganan stunting tadi sudah ada contohnya. Kemudian juga aspek pelindungan sosial. Kami melihat ada hal yang cukup menarik karena daerah yang tingkat kemiskinannya tinggi, itu sedikit mengalokasikan sumber dayanya, mengalokasikan anggarannya. Tapi daerah yang justru yang kemiskinannya kecil, menyediakan anggaran cukup besar. Ini dari data yang kami peroleh dari hasil pengawasan kami. Itulah hal-hal yang perlu kita kawal ya di dalam menjaga agar pertumbuhan ekonomi di daerah ini tetap terjaga. Dan yang terakhir yang ingin saya sampaikan, bahwa di tahun ketidakpastian ini, karena 2003 ketidakpastian itu meningkat, maka risiko pasti akan meningkat. Kalau risiko meningkat, itu termasuk juga risiko kecurangan. Kami melakukan penilaian untuk ke daerah, sebenarnya KL juga kami lakukan penilaian, ini kapabilitas untuk mengelola risiko kecurangan itu masih sangat rendah di daerah. Dari mulai infrastrukturnya lemah ya, kemudian juga efektivitas pencegahan pengendalian kecurangan juga masih lemah, dan penanganan kecurangan juga masih di bawah 50%. Ini yang harus kita tingkatkan agar masalah-masalah di tahun 2023 ini bisa kita kendalikan, bisa kita cegah di awal mungkin. Nah, bagaimana caranya? Ini tentu tidak ada waktu untuk kami sampaikan di sini. Sebagaimana juga polisian, kejaksaan, kami di BPKP, walaupun jumlahnya sedikit sekali ya, pasukan kami tidak sebanyak di polisi dan di TNI, tapi kami siap mengawal, membantu Bapak-Bapak Ibu Kepala Daerah yang memang ingin menjaga pertumbuhan ekonominya, ada niatan untuk menjaga pertumbuhan ekonomi tetap berlanjut. Kami BPKP siap selalu untuk mendampingi. Bapak Ibu silakan datang ke BPKP kapan saja, dan saya kira sebagian besar kepala-kepala daerah selama ini sudah mempunyai hubungan yang sangat baik dan kerjasama dengan BPKP dengan lebih baik lagi. Dengan kejaksaan dan polisi kami selalu punya hubungan yang erat. Terima kasih Pak Moderator. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak atas arahan yang efektif